Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا: فإما يأتينكم من هدى ومن اتبع هداي ولا يضل ولا يشقى ومن أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث: الإسلام يعلو wala yu'la alai. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Orang tuaku jamaah salat Jumat yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Selaku hamba Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sebagai individu, pribadi, keluarga, kehidupan kita dalam bermasyarakat maupun kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, insyaallah kita semua yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita dapatkan hingga siang hari ini dan apa juga yang didapatkan oleh seluruh manusia di dunia hingga siang hari ini, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak, masih memberi izin kepada kita dan mereka semua untuk bisa menikmati suasana kehidupan dunia hingga siang hari ini. Andaikan masing-masing kita melakukan pengamatan di dalam kehidupan ini dengan menggunakan dua fasilitas kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita minimal. Yang pertama adalah kita menggunakan panca indera berupa mata penglihatan. Kita menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan baik dan benar. Insya Allah kita semua punya kesimpulan yang sama, bahwa manusia dan apa yang ada di alam semesta ini, ada yang mengaturnya, ada yang menguasainya, ada yang mengelolanya. Ada yang mengaturnya, ada yang menguasainya, dan ada yang mengendalikannya. Siapa dia? Insya Allah kalau kita gunakan dua hal tadi saja, kita akan punya kesimpulan yang sama, bahwa yang mengatur, yang mengelola, yang mengendalikan kehidupan manusia dan apa yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manusia bahwa sesungguhnya kehidupan, kematian dan kehidupan ini adalah sesungguhnya hanyalah ujian bagi kita manusia. Kehidupan, kematian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah hanya sekedar ujian bagi kita untuk mengetahui siapa sebenarnya
yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa manusia yang pura-pura. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini tegaskan bahwa siapapun kita manusia yang namanya kematiannya itu dalam kuasa, dalam kendali, dalam pengaturan Allah. Bukan dalam kuasa, dalam kendali dan pengaturan yang lain. Kenapa ini perlu kita ketahui dan kita pahami? Agar supaya di dalam kehidupan kita ini, kita bersikap dan berbuat, berperilaku yang benar. Jangan kemudian di sisi lain, kita yakin bahwa kita ini adalah makhluk dan kita diciptakan Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita masih percaya, masih yakin bahwa kehidupan kita ini, kematian dan kehidupan kita itu ditentukan oleh yang lain selain Allah. Dan kalau kita cermati kehidupan kita manusia saat ini, ya, sudah banyak kita temukan hal demikian. Banyak manusia kalau kita cermati di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin karena zamannya kita adalah sudah zaman modern. Manusia merasa bahwa ketika mereka memiliki sesuatu, apakah sesuatu itu berupa kelebihan, dan kelebihannya itu berupa kesehatan. Dengan kesehatan itu dia memiliki kekuatan. Sehingga dengan kekuatan itu dia merasa bahwa dia sudah bisa mengatur, mengendalikan, dan menguasai kehidupannya. Dan bahkan dengan kesehatan dan kekuatan yang dia miliki itu, dia merasa bahwa dia bisa menguasai orang lain atau manusia yang lain. Mari kita cermati kehidupan kita saat ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, tunjukkan secara jelas dan tegas kepada kita tentang hal ini. Banyak manusia saat ini yang demikian. Ketika dia sehat, dia pikir kesehatan itulah yang akan menentukan seluruh aspek kehidupannya. Maka dia bersikap dan berperilaku di dalam kehidupannya seperti orang lain itu tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau orang lain itu mungkin dia lihat seperti di dalam kehidupan orang tadi itu tidak pernah dia sehat. Sehingga dia tidak memiliki kekuatan. Maka dia memandang orang tadi itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya bagi dia. Padahal kalau kita cermati kehidupan kita ini tidak demikian. Banyak orang yang memiliki kesehatan. Banyak orang yang kuat. Tetapi hal-hal yang sederhana saja, hal-hal yang kecil saja, bisa jadi orang tadi itu tidak bisa melakukannya. Melainkan dengan bantuan atau pertolongan orang lain. Mari kita cermati ini. Mengapa selalu hal-hal yang demikian kita perlu cermati, kita perlu amati, agar supaya, kata para ulama, kita pandai bersyukur di dalam kehidupan ini. Mungkin kita diberi kelebihan berupa kesehatan dan kekuatan, tapi di sisi lain, di balik dari itu, kita juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Mungkin orang lain, dia tidak pernah sehat, tidak memiliki kekuatan, tetapi kalau kita cermati di dalam kehidupannya, justru merekalah orang-orang atau manusia yang banyak berbuat baik, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita melihat dan memandang kehidupan ini dengan baik dan benar, sehingga kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki kepada kita semua. Mungkin juga ketika kita merasa bahwa kita memiliki kelebihan berupa ekonomi, kekuatan ekonomi, kelebihan ekonomi. Dengan kelebihan ekonomi itu kita memiliki kelebihan harta. Kita memiliki banyak harta. Sehingga dengan banyak harta itu, kalau kita cermati saat ini, banyak manusia yang merasa bahwa dia sudah bisa mengatur, mengelola, menguasai kehidupannya. Dengan harta yang banyak itu,
Dia beranggapan bahwa apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cita-citakan, apapun yang dia butuhkan, dia bisa wujudkan, dia bisa dapatkan, dia bisa raih. Tetapi kalau kita cermati, Allah juga menunjukkan tidak demikian. Banyak orang yang memiliki harta yang banyak, bahkan hartanya itu ada di mana-mana. Saya secara pribadi pernah bertemu dengan orang seperti ini. Hartanya ada di mana-mana. Saking banyaknya hartanya itu, dia sudah tidak tahu hartanya itu berada di daerah mana saja. Tetapi walaupun demikian, hal yang kecil saja, dengan harta yang banyak tadi itu, dia tidak bisa selesaikan. Suatu ketika saya bertemu dengan orang seperti ini di kota Surabaya pada saat itu. Ini kejadiannya tahun 2010. Kemudian saya bertemu tahun 2013 lagi, 3 tahun kemudian. Ketika saya bertemu di akhir itu, dia bercerita kepada saya, ternyata dia masih mengingat saya. Karena kita sama-sama menghadiri salah satu kegiatan nasional pada saat itu. Seminar nasional, dan kebetulan beliau adalah salah satu narasumbernya. Beliau diundang di situ untuk bercerita tentang pengalaman dia, berbagi tentang pengalaman dia. Dia dari satu desa terkecil, kemudian sampai di kota, ibu kota negara. Dan dia bukan hanya sampai di situ, tapi juga dia adalah salah satu orang besar di negeri ini. Orang tua jamaah salat Jumat, insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya bertemu di awalnya, dia bercerita bahwa alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Insya Allah hartanya itu menurut dia, anak dan cucunya itu 7 turunan tidak akan habis. Menurut dia. Kenapa? Karena perusahaannya itu 1 bulan saja menghasilkan minimal 12 miliar. 1 bulan. Karena dia punya perusahaan dalam dan luar negeri. Ekspor impor aktivitasnya. Pada saat itu dia mengatakan bahwa uang 12 miliar 1 bulan itu sedikit. 12 miliar 1 bulan. Dengan harta yang dia miliki itu, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia punya dokter keluarga. Ada 9 orang. Semua ahli, dokter ahli. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bercerita kepada saya, mengujinya. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu anaknya yang direncanakan adalah salah satu pewaris dari kekayaan orang tuanya. Tiba-tiba kemudian sakit. Sakit. Dan sakitnya itu dikenal di kota Surabaya. Sakit dia. Kemudian dia dibawa di salah satu rumah sakit. Rumah sakit Dr. Sutomo. Salah satu rumah sakit yang terkenal di kota Surabaya dan bahkan juga dikenal di beberapa negara di dunia. Rumah sakit yang berkelas internasional. Setelah diperiksa oleh dokter keluarganya kemudian tidak mampu mendeteksi dan memastikan penyakit apa yang diderita oleh anaknya ini. Kemudian mereka bersepakat, dokter pribadi tadi merujuknya ke rumah sakit Dr. Sutomo. Rumah sakit berkelas internasional. Pada saat itu beliau masih berada di kota Malang karena menghadiri salah satu kegiatan. Dibawalah dia, ditelepon oleh istrinya agar supaya dia segera ke Surabaya karena anaknya di mana dia di rumahnya mereka tinggal menginap di perjalanan itu, kemudian tiba-tiba sakit dan dokter keluarganya tidak mampu untuk mendeteksi penyakit anaknya sehingga kemudian dirujuk di rumah sakit. Singkat ceritanya, jamaah Jumat insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemudian dia dirujuk di rumah sakit itu, kemudian tim rumah sakit itu memeriksa anaknya hanya dengan waktu kurang lebih 1 hari setengah. Pihak rumah sakit itu tidak mampu untuk menangani penyakit anaknya. Sehingga kemudian anaknya ini dirujuk di salah satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit Pertamina. Di sana kemudian ayahnya ini langsung menemui direktur rumah sakit, pimpinan rumah sakit itu. Dan menyampaikan, karena di Surabaya tidak mampu mendeteksi penyakit anaknya, kemudian sesampai di Jakarta di rumah sakit Pertamina, ayahnya ini kemudian mencari dan menemui direktur pimpinan dari rumah sakit itu, kemudian menyampaikan kepada direktur rumah sakit itu, lakukan apa yang bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit, tangani anak saya, berapapun biayanya, saya akan bayar.
Karena dia merasa bahwa dia memiliki harta yang banyak. Dia pikir bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia butuhkan, dia bisa dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran kepadanya. Tidak demikian. Pada saat itu kemudian setelah tim rumah sakit itu kemudian memeriksa anaknya. Kemudian tim rumah sakit juga berkesimpulan bahwa mereka tidak mampu menangani anaknya. Penyakit anaknya, sehingga kemudian dirujuk di salah satu rumah sakit internasional di Singapura. Kalau di Indonesia rumah sakit itu dikenal dengan rumah sakit para artis dan para pejabat. Di sanalah kemudian dirujuk. Jamaah Jumat yang salah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran kepada hambanya ini bahwa harta itu bukan penentu untuk kita mendapatkan, mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita butuhkan. Pada saat itu kemudian pihak rumah sakit berkelas internasional di Singapura itu juga tidak mampu menangani anaknya, dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan kemudian mengambil anaknya itu. Padahal anaknya itu berada pada keluarga yang memiliki harta yang banyak. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah dia meninggal, meninggalkan semua apa yang dia miliki, kedua orang tuanya, saudaranya, dan harta dari orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran bahwa ternyata harta itu bukan penentu dari untuk kita bisa mendapatkan, mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita butuhkan. Mungkin cerita ini, kisah ini, kejadian ini pernah kita alami, atau mungkin ada di sekitar kehidupan kita saat ini. Itulah kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan, memperlihatkan, memberi pelajaran kepada kita tentang kehidupan kita ini, agar supaya kita mampu mengelola kehidupan kita ini dengan baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis ini berasal dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Sebagian para ulama hadis menganggap hadis ini sebagai salah satu hadis konsep atau rumus kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ini, suatu ketika aku didatangi oleh malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan 4 hal kepadaku. Yang pertama, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, Isma sita, fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan mati. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini, wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin kamu cintai. Kamu cintai jabatan, kedudukan, harta, anak, istri, dan seterusnya. Silakan. Tapi ingat, semua yang kamu cintai, kamu akan berpisah dengannya. Kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini, wahai Muhammad, perbuatlah apa yang ingin kamu perbuat. Perbuatlah sesukamu. Tapi ingat, semua perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini, wahai Muhammad, ketahuilah nilai derajat tingkatan mukmin di hadapan Allah, hamba di hadapan Allah, adalah bangunnya ia di tengah malam, kemudian dia beribadah kepada Allah dan meninggalkan ketergantungannya kepada sesama makhluk. Artinya apa? Jamaah Jumat yang sholat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah menyampaikan kepada kita semua bahwa yang pertama, kita manusia ini harus menyadari bahwa silakan kita hidup sesuka kita, tapi kita harus ingat bahwa kehidupan ini adalah sementara bagi kita. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kapan itu? Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahuinya. Saya masih teringat Jumat 51 hari yang lalu, bertepatan dengan hari Jumat, saya pergi melaksanakan amanah khutbah Jumat seperti ini di Masjid Al-Hikmah Lorenjati. Kemudian setelah itu saya sholat Jumat
saya pulang ke rumah saya. Istri saya masih sempat kami bercerita. Kemudian lanjut sholat asar, juga masih bisa kami bercerita. Saling menyapa. Menjelang maghrib, hari Jumat, sekitar jam 5 sore. Tiba-tiba kemudian dia tidak menyadarkan diri. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, memberi pelajaran kepada saya khususnya sebagai suami dan anak-anak kami, bahwa manusia itu tidak ada satupun, siapapun dia, walaupun dia misalnya suaminya itu adalah ceramah di mana-mana, diundang di mana-mana, tidak ada kaitannya, bahwa semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengambilnya, maka tidak ada satupun kekuatan yang kita miliki yang bisa menghalangi atau yang bisa menghindarkan dari itu semua. Semua adalah dalam kuasa, dalam ketetapan, dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa silakan kita mencintai, karena mencintai sesuatu itu adalah bagian dari fitrah manusia. Yang namanya manusia itu suka pada hal-hal yang lebih dari orang lain. Yang namanya manusia itu ingin lebih dari yang lain, itu fitrah. Yang namanya manusia itu suka cinta terhadap apa yang dia suka dan apa yang dia cintai. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini, bahwa kita mencintai, kita suka terhadap sesuatu tidak boleh berlebihan. Karena sesungguhnya apa yang kita cintai itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Hanya ada dua kemungkinan kata para ulama terhadap hal ini. Yang pertama, apa yang kita cintai itu lebih dulu meninggalkan kita, atau kemungkinan yang kedua, kita yang mencintai itu lebih dulu meninggalkan apa yang kita cintai tadi. Mari kita cermati kehidupan kita ini. Ada orang yang cinta pada jabatan dan kedudukan misalnya. Ada setelah kemudian jabatan itu selesai, dia laksanakan, kemudian dia sudah tidak ada lagi di jabatan itu. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya. Ada yang kemudian juga sementara dia menjabat dan bahkan mungkin baru beberapa hari saja dia dilantik di dalam jabatan itu. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, dan pada saat itu itulah yang disebut oleh para ulama, dia lebih dulu meninggalkan apa yang dia cintai. Kemudian yang ketiga, melalui hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia ini mungkin kadang kita berpikir di dalam kehidupan kita, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya banyak harta, maka harta, kesehatan, kekuatan itu kemudian kita gunakan semau kita. Melalui hadis ini Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan manusia secara umum bahwa silakan kita berbuat apa saja yang kita inginkan, tapi kita harus ingat bahwa semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, atau akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kembali kepadanya sebagai sesuatu yang pasti. Kemudian yang terakhir, melalui hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa di mata Allah manusia ini, kita ini semua sama. Saya selalu sampaikan kepada mahasiswa saya di tempat saya bekerja setiap hari di Universitas Al-Oleo, dari D3 sampai S3. Selalu saya sampaikan bahwa mengawali dari perkuliahan, bahwa salah satunya adalah di mata Allah, mahasiswa dan dosen itu adalah sama. Di mata Allah, cleaning, rektor, dosen sama. Di mata Allah, pegawai administrasi, dosen, profesor, rektor sama. Apa yang membedakan manusia di mata Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan antara yang punya kelebihan yang banyak berupa jabatan, kedudukan, harta, kesehatan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan kita. Kita di mata Allah itu bukan dibedakan karena pejabat, karena bukan pejabat, tidak ada. Semua sama. Kata para ulama, coba kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengambil kita di antara kita, akhirnya kesimpulan yang kita bisa tarik adalah sama. Tidak ada satupun di antara kita karena misalnya dia punya kelebihan yang banyak, kemudian
ketika dia hendak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya untuk selama-lamanya, meninggalkan apa yang dia miliki di dunia ini, kemudian ada yang datang untuk minta izin dulu. Tidak ada, semua sama. Dan para ulama tegaskan lagi hal ini, bahwa coba kita perhatikan, ketika kita kembali meninggalkan dunia ini, apa yang kita bawa? Orang yang punya dengan orang yang tidak punya sama. Yang dibawa hanyalah kain yang sama jenisnya, sama harganya. Itulah kain yang disebut dengan kain kafan. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat yang sholat dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak bermaksud mengajari, menggurui kita semua, sekedar mengingatkan kita semua, dan kita saling mengingatkan bahwa dunia ini bagi kita adalah fata morgana. Sementara dunia ini adalah tempat kita beramal. Dunia ini adalah tempat kita berbuat kebaikan. Karena kehidupan setelah dunia ini, itulah adalah kehidupan kita akan merasakan, kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, an'amana bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini, sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, sekedar mengingatkan kita salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surat At-Taha ayat 123 sampai 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma yatiyanakum min huda faman ittaba hudaya wala yadilu wala yasqa. Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, kata Allah, Al-Quran dan hadis, kemudian kamu mengambil itu untuk mengatur, mengelola kehidupanmu, maka kamu tidak akan tersesat dan kamu tidak akan celaka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat selanjutnya, waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanqa wa nasruhu yaumal qiyamati. Dan akan tetapi, kata Allah, jika kamu berpaling dari Al-Quran dan hadis yang kami turunkan kepadamu, maka bagimu adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu adalah kehidupan yang tersesat dan kehidupan yang celaka. Mungkin Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita di dalam kehidupan kita saat ini, khususnya kita bangsa Indonesia, umat Islam di negeri ini. Kita mayoritas Muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat memprihatinkan. Seperti mereka tidak memiliki petunjuk, seperti mereka tidak memiliki aturan kehidupan, sehingga kehidupan mereka tidak jelas arahnya mau kemana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita kembali kepadanya. Benar-benar kita adalah terhindar dari firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di dunia kamu banyak dapatkan manusia mengaku diri beriman kepada Allah, tapi ketika Allah kembali kepada Allah, Allah mengatakan kepada mereka, wa ma hum bimu'minin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita kembali kepadanya sebagai sesuatu yang pasti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir li dhunubi hayakullaha. Allahumma fir lana wa li walidayya warhamna kama rabbiyana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afu 'anil hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka dawlatan islamiyah khilafatan rasyidatan min haji nubuwah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.